Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Bagaimana kabar saudara hari ini? Pasti luar biasa. Selamat datang di kelas pengajaran kita. Kita akan masuk dalam seri pengajaran mengenal tanah perjanjian. Dan hari ini kita akan masuk dalam kelas yang pertama. Mari kita persiapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk kita menerima pengajaran firman Tuhan hari ini. Kita akan naikkan satu pujian dan kita akan berdoa. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu untuk keadaan kami saat ini dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan kelas kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, juga mengurapi hamba-Mu yang akan mengajar sore hari ini. Berkati kami dengan hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, dan hati yang subur untuk menerima benih firman Tuhan. Kiranya kelas malam hari ini membuat kami bertumbuh akan pengenalan kami akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mengikuti kelas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk semua sahabat juga di berbagai tempat. Hari ini saya menjumpai Bapak Ibu semua dalam sebuah kelas seri pengajaran Alkitab. Bersukacita sekali kita bisa bertemu. Tujuan dari sesi ini adalah kita bisa mengenal tentang tanah perjanjian. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat yang kelima dikatakan demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah,
Ziarah adalah satu keadaan mengenang tentang tanah perjanjian. Ziarah adalah mengenang tentang sesuatu penderitaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang lampau. Nah, di dalam perjalanan bangsa Israel ada sebuah kejadian yang begitu luar biasa di mana mereka pernah dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Sebuah situasi yang banyak sekali kita melihat pertolongan Tuhan dan juga kita melihat banyak sekali tentang pelajaran-pelajaran yang baik sekali. Itu sebabnya dalam seri pengajaran mengenal tanah perjanjian, saya berharap akan membuat kita semakin diberkati Tuhan, semakin mengenal, semakin mengerti. Saudara, ini bermanfaat bagi kita yang sedikit akan mengerti gambaran tentang situasi atau gambaran tentang tanah perjanjian atau Israel. Yang berikutnya mungkin bagi saudara yang sudah pernah ke Israel, ini akan menjadi sebuah review, menjadi sebuah nostalgia ke tempat-tempat yang akan kita lihat dan kita akan pelajari. Dan yang belum ke Israel karena tertunda dengan situasi seperti ini, saudara mendapatkan pemahaman dulu sehingga waktu saudara datang nanti ke tanah Israel, saudara bisa lebih menghayati dan lebih mengerti tentang hal-hal yang mungkin saudara belum pahami. Bagi saudara yang mungkin berkata, Pak, saya belum punya kesempatan secara keuangan untuk bisa pergi ke Israel. Saudara jangan berkecil hati karena saudara akan sedikit dibawa dalam sebuah perjalanan ziarah walaupun lewat kelas pengajaran. Tetapi saya percaya tidak kalah nilainya ketika saudara nanti suatu saat Tuhan izinkan untuk bisa kita datang secara langsung di Israel. Saudara, mari kita akan mulai dan seri ini akan berjalan beberapa waktu, tapi statistiknya demikian, sistematikanya demikian, dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir sampai nanti ke tanah perjanjian. Seperti rute perjalanan kalau kita ikut tur Holy Land, begitu ya. Saya menjadi pembimbing rohani untuk beberapa perjalanan sehingga saya percaya ini menjadi sebuah hal yang sangat memberkati kita. Baik, hari ini selamat datang dalam kelas pengajaran kita. Saya akan mulai dari Mesir. Saudara, apa itu Mesir? Atau di mana atau situasi letak atau semacam pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana keadaan Mesir. Saudara, Mesir terletak di timur laut, luas Mesir cukup luas, yaitu 997 sekian meter persegi. Saudara, nah dari seluas itu, mayoritas penduduk Mesir itu hanya ada tinggal di sepanjang Sungai Nil. Mesir dengan ibu kotanya Alexandria, itu padat di ibu kotanya yaitu di sepanjang Sungai Nil yang luasnya hanya dihuni sekitar 40.000. Jadi tidak sampai 10% wilayah Mesir itu didiami, dibuat tinggal oleh penduduk karena sebagian besar sisanya adalah padang gurun Sahara di mana orang tidak tinggal di sana, saudara. Nah, Mesir ini adalah pusat budaya yang luar biasa. Mesir terkenal dengan peradabannya yang luar biasa di waktu itu, yang kita mungkin sekarang menyebutnya peradaban kuno, karena ada banyak peninggalan-peninggalan yang spektakuler yang sampai hari ini kita mungkin nggak pernah bisa membayangkannya. Yang paling jelas adalah piramid. Nah, piramid ini adalah kuburan dari raja-raja pada zaman dahulu. Bayangkan raja-raja dikubur dalam sebuah kuburan yang begitu besar. Ya, saya ada di sana mengunjungi banyak piramid, bukan hanya 1-2, ada banyak piramid dan di beberapa lokasi. Nah, saya berdiri ada di sebuah piramid namanya daerah Kefren atau Kafre. Ini adalah wilayah piramid yang bentuknya paling kecil. Jadi bukan yang terbesar, tapi yang terkecil pun gedenya minta ampun. Tingginya bisa sampai puluhan meter. Jadi ini saya ada di daerah Kafre atau Kefren, orang menyebutnya di sana. Nah, ini adalah salah satu dari piramid
yang ukurannya paling kecil, saudara. Nah, ada sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu piramid di daerah Giza. Nah, ini gedenya minta ampun, karena tingginya di atas 30 meter lebih, dan ini mahakarya yang luar biasa. Kalau di Indonesia punya Borobudur, maka Mesir punya piramid ini, saudara. Ini sesuatu yang peninggalan yang hebat sekali. Saudara, membangun satu piramid butuh paling tidak 20 tahun, saudara. Jadi, dan batu yang disusun itu setidaknya ada 2 juta batu, paling sedikit. Jadi begitu banyaknya. Batu yang terkecil itu, paling kecil batu yang disusun itu beratnya bisa 2 ton. Itu yang paling kecil. Anda bisa bayangkan saya berdiri di salah satu piramid di Giza. Saudara bisa bayangkan itu saya berdiri di salah satu batu yang ada di Giza ini. Piramid. Jadi ini susunannya seperti ini, begitu besar. Ini mahakarya yang luar biasa. Nah, ini kalau dari jauh mungkin kita mengenal dari gambar-gambar, ini seperti ini ya. Jadi piramid yang terkenal di Giza karena di sana ada Sphinx atau Sphinx ya, orang Mesir menyebutnya Sphinx, kita menyebutnya Sphinx ya. Dan ini adalah patung singa berkepala manusia. Ini peninggalan sejarah yang begitu luar biasa. Nah, piramid adalah kuburan dari raja-raja kuno ya, dan piramid ini dibangun sekitar tahun 2650. Nah, coba bayangkan pada kisah Keluaran itu, kisah Keluaran bangsa Israel keluar dari Mesir itu tahun 1540 sebelum Masehi. Jadi saudara tahu bahwa Yusuf dan orang-orang Israel itu sudah melihat piramid ini, saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, bahwa teknologi orang-orang Mesir pada waktu itu sudah begitu majunya. Bahkan sampai sekarang pun orang nggak bisa membayangkan gimana ya cara membangun sebuah piramid dari batu-batu yang seperti itu. Nah, ini yang sekilas tentang Mesir dengan peradabannya yang luar biasa. Saudara, mari kita akan lihat di mana sih posisi Mesir. Saya berikan peta buat saudara. Ya, ini peta Mesir, ya. Mesir itu ada di wilayah di daerah, kalau di peta ini tulisannya Ramses ya, di Ramses ini di daerah sini. Ini piramid-piramid ada di daerah sini, saudara. Nah, ini adalah piramid atau Mesir di wilayah sini. Perhatikan, di wilayah kuning ini adalah sudah termasuk wilayah Israel, di mana tanah perjanjian diberikan atau dijanjikan oleh bangsa Israel. Nah, perhatikan ya, warna kuning jalur ini, warna orange jalur ini adalah peta perjalanan bangsa Israel yang ada di padang gurun. Bayangkan ya, ini coba lihat perjalanannya cukup jauh, berputar-putar di padang gurun sampai akhirnya ke sini. Padahal perhatikan, nah, kalau kita mau tarik garis lurus adalah Mesir ke Israel hanya sejauh ini saja. Jadi kenapa mereka begitu jauh berputar-putar? Karena mereka ketidaktaatan mereka, dan dalam perjalanan Tuhan mengajar banyak hal. Ya, mari kita akan lihat di situ. Nah, jalur warna orange sekali lagi adalah jalur perjalanan orang Israel ke tanah perjanjian. Berputar sangat jauh, bahkan dikatakan 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Nah, panah warna merah tadi menunjukkan tentang jalur cepat. Kalau mau ditarik garis lurus, itu dekat sekali sebenarnya. Tidak harus perlu sampai 40 tahun, saudara ya. Jadi itulah yang kita lihat, apa sih yang kita terjadi di sana. Kita lihat, Mesir adalah tempat yang penting kita harus pelajari kalau kita mau belajar tentang Alkitab. Saudara harus betul-betul mengenal tentang tempat ini, saudara. Nah, kapan orang Israel masuk di Mesir dan akhirnya keluar, itu diawali ketika orang Israel mengalami kelaparan dan kemudian akhirnya Yusuf ketika itu harus dijual sebagai budak dan kemudian Mesir, dan kemudian akhirnya Yusuf dalam penderitaannya harus fitnah istri Potifar, masuk ke penjara, dan akhirnya singkat cerita Yusuf menjadi raja kedua di Mesir. Saudara, ketika dia menjadi raja kedua di Mesir, Yusuf mengundang
keluarganya karena di Israel sedang mengalami kelaparan, maka keluarganya diundang ke Mesir karena Yusuf sudah punya jabatan di sana. Perhatikan Kejadian pasal 37 ayat yang ke-34. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Jadi inilah awal kapan orang Israel ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf dijual kakak-kakaknya kepada pedagang budak dari Midian, dan kemudian orang Midian ini menjualnya kepada orang Mesir. Nah inilah yang diawali di mana orang Israel pertama kali masuk ke Mesir. Kemudian dalam perjalanannya orang Israel mulai beranak pinak, bertambah banyak di Mesir, sehingga waktu itu matilah Yusuf, mati juga Fir'aun, raja yang dulu mengenal Yusuf, sehingga situasi gejolak politik mulai berubah. Ya, yang terjadi demikian. Keluaran pasal yang pertama ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf, tidak mengenal jasa-jasanya. Apa jadinya? Maka mereka orang Mesir ini, raja Mesir yang baru ini mulai menekan, mulai terancam dengan keberadaan orang Israel yang banyak, sehingga orang raja baru, orang Mesir raja yang tidak mengenal Yusuf dan jasa-jasanya ini membuat penekanan yang berat, sehingga Keluaran pasal 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara, akhirnya karena orang Israel mulai bertambah banyak, maka raja yang lama yang mengenal Yusuf meninggal juga, dan muncullah raja baru yang tidak kenal Yusuf dan jasa-jasanya. Yang terjadi maka orang Israel ditekan, dibuat kerja paksa, disiksa, sehingga orang Israel menjadi sangat menderita. Nah disinilah kita lihat tentang pertolongan Tuhan. Kalau orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, ketika mereka berseru dalam kesesakan, maka Tuhan datang untuk memberikan pertolongan. Maka muncullah kisah Musa. Nah kita mulai melihat itu. Lahirlah Musa sebagai sang pemimpin besar yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dengan kisah Musa harus dihanyutkan di sungai, ditemui anak putri Fir'aun dan lain sebagainya. Kita pasti tahu kisah itu. Cuma saya hari ini tidak ingin menceritakan banyak tentang peristiwa Alkitabiah, tetapi saya ingin berbicara tentang hal-hal di seputar peristiwa-peristiwa tersebut. Saudara, begitu indahnya bagaimana Tuhan memelihara umatnya, saudara. Bagaimana ketika orang percaya berseru dalam kesesakan, Tuhan mendengar, selalu ada pembebasan. Orang Israel kelaparan, dimunculkan Yusuf di Mesir untuk bisa menolong dan memberkati sehingga orang Israel selamat dari kelaparan. Ketika orang Israel ditekan dengan raja Mesir yang jahat, kejam sehingga mereka menderita, maka dimunculkan pembebas. Selalu begitu, saudara. Alkitab memberikan kepada kita gambaran bahwa Tuhan mendampingi dan memelihara umatnya. Saudara, itu sebabnya ini menjadi pelajaran iman kita. Di tengah-tengah kita belajar tentang Mesir, ingatlah bahwa selalu ada pertolongan saat engkau dalam kesesakan, saat engkau dalam penderitaan. Ingat, berserulah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Nah saudara, ketika Musa lahir, maka Musa akhirnya kita tahu dia sanggup memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan begitu dahsyatnya, saudara. Nah, di tempat di mana Musa diangkat dari air, arti kata Musa adalah diangkat dari air. Nah di tempat itulah dipercaya sebuah tempat di Sungai Nil itu dibangunlah sebuah gereja. Ya, jadi kalau saudara ke Israel ikut Holy Land Tour, saudara masuk lewat Mesir, saudara akan dibawa ke sebuah tempat namanya Ben Ezra Synagogue.
Ini adalah sebuah gereja yang bagus ya, di tempat Musa diangkat dari Sungai Nil, dibangun sebuah tempat ibadah sembahyang orang Yahudi di Kairo. Saudara, di tempat inilah dibangun sebuah gedung gereja yang sangat megah, Ben Ezra Sinagog. Saudara, Keluaran pasal 2 ayat 3 saya akan baca untuk background kisah itu ya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Nah, pandan disebut bahasa Indonesia pandan, tapi dalam bahasa aslinya itu tidak pandan, karena di Israel jarang ada pandan, ya, tapi teberau. Kita mengenal laut teberau. Lah, apa itu teberau? Teberau itu semacam rumput yang tumbuh di sungai-sungai atau di rawa-rawa tinggi, ya, dan itu dijalinnya, dianyam, kemudian dikasih ter, gala-gala, dan disitulah Musa ditaruh di box yang dari teberau. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dipakai kata pandan ya. Di pangkalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau. Nah, ini di sini ada kata teberau, di tepi Sungai Nil. Jadi pandan dan teberau itu adalah suatu kata yang diucapkan sama sebenarnya. Satu yang menunjukkan sebuah tanaman yang ada di sungai-sungai ya. Kalau kita lihat kembali ke gambar sebelumnya, kita lihat, nah itulah kurang lebih gambarnya ya. Ini gambarnya, ini rumput-rumput yang tumbuh di laut atau di sungai atau di danau, itu setinggi-tinggi itu ya. Jadi itu adalah disebut teberau. Nah, ada juga yang menyebutnya dengan kata papirus, tapi papirus itu sebenarnya kalau sudah jadi bahan kering itu menjadi namanya papirus, saudara. Nah, dari teberau ini sebenarnya bisa dipakai banyak hal. Ya, tadi bisa dipakai untuk peti, untuk Musa dihanyutkan, ditaruh di peti yang dibuat dari tanaman ini. Tapi kalau tanaman ini diangkat, dipotong batangnya, kemudian dihaluskan atau dipipihkan, ya, dipipihkan dengan batu yang licin, kemudian dipipihkan ya, dan akhirnya menjadi rata, lembaran-lembaran itu menjadi sebuah benda namanya papirus. Nah, papirus ini adalah di mana Alkitab Perjanjian Baru banyak ditulis di atas kertas papirus. Nah, ini ternyata teknologi Mesir itu dalam bidang percetakan, dalam bidang produksi kertas sudah meluas. Dari mana papirus itu? Papirus itu orang Israel nggak pernah buat, saudara. Papirus itu dibuat di Mesir. Nah, para rasul menulis kitab-kitab Perjanjian Baru ditemukan dalam bentuk gulungan-gulungan papirus. Ya, mari kita akan lihat. Nah, ini seperti ini. Gulungan-gulungan ini. Jadi gulungan-gulungan papirus ini hasil dari pohon teberau yang kemudian batangnya dipipihkan, dihaluskan menjadi lempengan-lempengan. Kalau saudara berkesempatan waktu ke Israel, saudara pasti akan diajak ke sebuah galeri, itu tempat jual lukisan. Nah, lukisan itu istimewa karena bahannya bukan kanvas, tapi dari papirus. Jadi sampai sekarang masih diproduksi papirus itu untuk bahan dasar lukisan. Saudara, nah kalau di Perjanjian Lama kan banyak ditemukan di atas gulungan-gulungan kulit binatang. Jadi nanti kalau kita sampai ke pelajaran di akhir-akhir, kita akan berkunjung ke tempat namanya Qumran. Ya, Qumran itu adalah sebuah gunung batu, ada lubang-lubang gua-gua di sana, dan di gua-gua di Qumran itu ditemukan gulungan-gulungan kitab-kitab suci, termasuk kitab suci Yesaya dan Perjanjian Lama banyak ditulis dan ditemukan dalam lubang-lubang di gua-gua di Qumran itu. Nah, tapi bentuknya dari kulit binatang. Nah, kalau Perjanjian Baru banyak ditulis di atas sebuah kertas namanya papirus. Nah, sekarang kita mulai mengerti ya, papirus berasal dari sebuah pohon yang disebut dengan pohon teberau. Nah, itu pohon yang tumbuh, yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang Israel untuk membuat peti ini, bahkan untuk membuat teknologi pembuatan kertas. Nah, ini sangat bagus untuk kita bisa mengerti bahwa ternyata Mesir ini betul-betul sudah
menjadi tempat yang mempengaruhi dunia. Bahkan teknologinya sudah diambil oleh banyak termasuk Israel. Bagaimana para rasul menulisnya di atas kertas yaitu papirus ya. Jadi kita mesti paham tentang hal ini. Nah, di Israel di Mesir tidak hanya papirus yang terkenal. Saudara mesti kenal juga ini sebuah benda yang sangat terkenal di Alkitab kita. Apa itu? Minyak wangi, perfume ya atau parfum. Nah, parfum yang terkenal di Alkitab itu ditulis adalah minyak narwastu. Ya, baik dalam zaman Salomo, zaman Daud, bahkan sampai zaman Yesus. Saudara ingat tentang peristiwa wanita yang memecahkan buli-buli dan kemudian menuangkan buli-buli minyak narwastu itu di kaki Yesus dan kemudian menyeka dengan rambutnya. Maka Yudas, salah seorang murid Yesus berkata, kenapa minyak yang harganya disebutkan ya? Jadi harga yang sangat mahal disebutkan harga yang mahal. Kenapa? Karena ini memang minyak mahal sekali, saudara. Ini parfum yang waduh bukan sembarangan, saudara. Ini mahal sekali. Kenapa? Karena minyak narwastu ini kenapa mahal di Israel? Karena orang Israel nggak pernah bikin. Yang terjadi adalah mereka import. Ini sudah diimport. Zaman dahulu orang sudah mengimport parfum dari Mesir. Makanya bukan bikinan lokal. Nah, minyak narwastu ini kalau saudara ke Mesir, saudara akan diajak berkunjung ke toko-toko yang menjual minyak-minyak narwastu. Minyak-minyak wangi di mana perusahaan-perusahaan parfum dunia dengan merek-merek yang Paris ya, semacam LV dan sebagainya, ini adalah ngambil bibitnya dari Mesir, saudara. Jadi ini yang mesti kita mengerti tentang sebuah informasi ya tentang minyak narwastu. Nah, memang buli-bulinya bagus-bagus, saudara. Jadi kalau sekarang ke sana kita masih bisa beli nih buli-bulinya dari kaca ya, dan di sana taruh minyak narwastu ya. Jadi kalau ada orang ke Israel sekarang jangan minta oleh-oleh minyak urapan ya, minta oleh-oleh minyak narwastu saja ya. Itu lebih mahal dan lebih bermanfaat ya. Karena minyak urapan itu isinya hanya minyak zaitun, saudara ya. Jadi tidak terlalu wangi. Kalau wangi pun wanginya enggak enak, saudara ya. Jadi ya enggak apa-apa lah untuk oleh-oleh karena minyak urapan jauh lebih murah ya. Tapi kalau saudara mau oleh-oleh yang lebih baik, orang ke Israel pesen ya minyak narwastu ya, itu mahal karena itu minyak yang sangat parfum yang sangat mahal di Israel. Ya, bahkan demonya mereka tanpa alkohol. Jadi mereka bawa satu toples parfum dalam bentuk cair dan orangnya nyalakan korek api dan dimasukkan ke dalam botol itu tidak nyala sama sekali ya. Jadi betul-betul non alkohol. Itu satu parfum yang sangat-sangat mahal dan sangat bagus untuk kita. Baik, itu tentang Mesir. Nah, mari kita akan lihat hal yang menarik lainnya di Mesir. Kalau kita belajar Alkitab, maka di Mesir itu adalah tempat yang sangat khusus, sangat spesial. Mengapa? Karena kalau kita pelajari di dalam Alkitab, maka Mesir ini menjadi semacam shelter place atau tempat perlindungan. Saudara, dari zaman Abraham ketika mereka kelaparan larinya ke Mesir ya. Yusuf lari ke Mesir, saudara-saudara Yusuf kelaparan lari ke Mesir, Yakub lari ke Mesir, kemudian Musa juga di Mesir, Elia ketika dia mau dikejar-kejar Isabel, kemudian dia akhirnya lari dan akhirnya dia mengasingkan diri, Tuhan temui dia untuk kembali bersemangat. Elia lari menuju Gunung Horeb. Nah, Gunung Horeb itu Gunung Sinai yang ada wilayahnya di Mesir, termasuk Yesus Kristus. Saudara ingat peristiwa ini? Yesus dan keluarga kudus, Maria dan Yusuf pernah lari ke Mesir. Pada peristiwa apa itu? Pada peristiwa ketika Yesus lahir, maka Herodes didatangi oleh orang Majus. Dan orang Majus memberitahu, kenapa? Herodes bertanya kepada orang Majus, kenapa kamu ke sini? Maka orang Majus berkata, karena kami melihat tanda bahwa telah lahir seorang raja baru. Wah, Herodes merasa nggak pernah punya anak,
sehingga dia pikir siapa ya, dan akhirnya orang Majus ini pergi meninggalkan kemarahan Herodes, sehingga Herodes berkata ini mesti dicari ini, orang ini akan ancaman nih buat saya, sehingga Herodes mengumumkan bayi atau anak-anak di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Nah, dalam kondisi begini Yusuf dan Maria, keluarga kudus ini bersama Yesus harus melarikan diri. Lari kemana? Ke Mesir, lagi-lagi ke Mesir. Jadi Mesir ini unik saudara, di dalam Alkitab semacam shelter place gitu ya, tempat perlindungan. Memang secara politik Mesir adalah kota besar, bangsa yang beradab, sehingga mungkin di sana tentang hak asasi manusia juga mungkin sudah ditekankan, ada perlindungan untuk orang-orang yang ada di wilayah Mesir, sehingga mereka bisa aman. Bahkan Yesus dan keluarga kudus ini tinggal di Mesir cukup lama saya rasa. Bisa sekitar 10-an tahun. Kenapa? Karena akhirnya Yesus diceritakan kembali di dalam Alkitab. Yesus datang ke Paskah, perayaan Paskah orang-orang Yahudi. Dia datang ke Israel dan kemudian saudara tahu dia hilang dari orang tuanya dan akhirnya dia ditemukan di Bait Suci sedang mengajar. Itu umur 12 tahun. Jadi cukup panjang, sekitar 10 tahun keluarga kudus ini tinggal di Mesir, saudara. Nah, yang unik kalau saudara ke Mesir, saudara atau kita baca dulu ya tentang penyingkiran Yesus supaya saya tidak hanya ngomong, ada bukti di sana. Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi saudara, ada sebuah nubuatan bahwa Yesus akan juga datang dari Mesir, saudara. Kenapa? Karena sempat mengungsi di Mesir. Jadi perhatikan, Mesir itu rupanya adalah tempat yang sangat strategis, tempat yang sangat penting bagi orang-orang, bagi orang Israel khususnya pada waktu Alkitab ditulis. Jadi kalau kita hari ini rindu untuk belajar Alkitab, saudara mulailah belajar dari Mesir, saudara. Apa yang terjadi? Karena Mesir ini sebuah tempat yang jangan diabaikan, tempat yang sangat bagus untuk kita bisa pelajari. Di sana keluarga kudus, Yusuf dan Maria dan bayi Yesus pernah tinggal di Mesir sampai kurang lebih diperkirakan 10 tahunan ada tinggal di Mesir, saudara. Nah, kalau kita ikut tur, maka saudara akan dibawa di tempat rumah di mana keluarga kudus ini pernah tinggal. Rumah itu dibangun sebuah gereja, yaitu disebut dengan diberi nama Abu Serga Church, ya. Abu Serga Church atau Abu Serga Coptic Church. Karena Mesir ini ada sebuah keagamaan yang bagus, ya. Mesir ini punya kepemimpinan dan sistem gereja sendiri. Jadi namanya gereja Koptik. Koptik itu gereja gabungan sinode yang begitu besar di Mesir yang punya paus sendiri. Jadi Mesir ini punya paus sendiri. Namanya gereja ini namanya Coptic Church, gereja dari Koptik ini. Nah, saudara, salah satunya mereka membangun di Kairo, gereja yang dibangun di abad ke-5. Karena abad ke-4 Kristen menjadi agama resmi di Mesir. Jadi kalau saudara tahu, sepanjang kita tahu Mesir adalah negara Islam, mungkin saudara harus lebih memahami tentang Mesir. Karena Mesir ini rupanya sangat memberikan tempat yang sangat penting untuk kekristenan. Karena di sana ada abad ke-4 sudah diresmikan, agama Kristen adalah agama resmi di Mesir. Di samping agama-agama yang lain, salah satu agama resmi. Nah, abad ke-5 maka dibangunnyalah banyak gereja-gereja megah
di Mesir. Salah satunya adalah Abu Serga Church, ada gereja gantung. Gereja gantung itu karena ada 2 pilar, 2 menara, kemudian tengah-tengahnya dibangun sebuah gedung, nah itu gereja. Artinya menjadi gereja yang sepertinya menggantung, tidak ada pondasinya karena dinding kiri kanannya nempel ke 2 menara. Itu juga ada di Mesir, saudara. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya saya akan cerita tentang satu tempat lagi di Mesir, ada gereja yang sangat-sangat spesial. Ya, sebuah tempat yang namanya Gereja Bukit Mukatam. Itu sangat-sangat spesial lagi. Itu bagaimana orang Mesir ternyata sangat menghargai kekristenan, saudara. Nah, di tempat Yesus hidup bersama kedua orang tuanya dalam pelariannya ke Mesir, mungkin kurang lebih 10 tahun, ketika digali arkeologi dan sebagainya, ditelusuri, oh Yesus pernah ada di daerah ini. Nah, itu di wilayah Kairo, maka di tempat itulah dibangun gereja, sekali lagi namanya Abu Serga Church. Gereja yang dibangun di atas sebuah tempat yang dulu dipercaya sebagai rumah dari keluarga kudus pernah tinggal, Yusuf, Maria, dan Yesus. Ya, jadi sebuah tempat yang luar biasa. Nah, ini sedikit pemahaman tentang Mesir, saudara. Apa yang kita pelajari? Saya akan tutup dengan sebuah pelajaran penting di sana. Ini pelajaran iman. Yang pertama, rancangan Tuhan itu ajaib atas setiap kehidupan kita, saudara. Jadi Tuhan merancangkan tentang Yusuf, dia akan menjadi raja. Sampai akhirnya lewat perjalanan ke Mesir, dia menjadi raja betulan. Tuhan merancangkan orang Israel akan menjadi orang sebuah bangsa yang besar dengan tanah perjanjian. Walaupun ditekan di Mesir, tetap tidak punah. Mereka dimunculkan penolong, dimunculkan pemimpin untuk membebaskan orang Israel. Jadi perhatikan, kalau kita percaya ini rancangan Tuhan ada pada kita, rancangan berkat, rancangan keberhasilan, saudara percayalah, masa-masa sulit yang saudara alami, keadaan sulit yang saudara sedang hadapi, tidak membuktikan bahwa rancangan Tuhan itu gagal. Karena lihat saja bahwa pasti ada pertolongan Tuhan. Yang kedua, pertolongannya selalu tersedia bagi kita. Orang Israel kelaparan, munculkan Yusuf. Orang Israel mengalami tekanan, dimunculkan Musa. Selalu ada pertolongan, saudara ya. Jadi inilah yang menjadi sebuah berkat kita, saudara. Apa yang menjadi ketakutan kita sebagai orang percaya. Dari Mesir kita belajar tentang pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Yang ketiga, Tuhan selalu bisa memakai siapa saja untuk menyalurkan berkat-berkatnya atas kita, saudara. Seperti Yusuf dan Maria harus tinggal di Mesir. Mereka orang miskin, tinggal di kota besar, metropolitan, megapolitan. Dari mana mereka hidup? Sadarkah saudara bahwa ketika kunjungan orang Majus meninggalkan berkat, meninggalkan emas, kemenyan, dan mur, itu adalah modal untuk Yusuf dan Maria tinggal di Mesir. Nilainya besar sekali, saudara. Artinya ketika kita hidup dalam rencana Tuhan, jangan takut, Tuhan pasti sediakan apa yang kita perlukan. Amin. Baik, sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Kita masih akan ada di Mesir untuk pertemuan berikutnya. Ingat hari Rabu jam 7:30 malam saya akan bicara sebuah gereja yang lain di kota Mesir yang sangat hebat, sangat luar biasa, di mana ada iman yang perlu ditimbulkan di sana, yaitu gereja Bukit Mukatam. Ya, sampai ketemu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran malam hari ini. Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian sehingga kami bukan hanya belajar, tapi iman kami diperbaharui, sesungguhnya pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati semuanya, kiranya setiap kami yang mendengarkan program ini, kami diberikan hikmat, pengertian, dan kekuatan serta iman kami bertumbuh. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.